Kembali saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rahmat. Apa yang perlu dilakukan ke depan untuk kita bisa melakukan penetrasi dan juga ekspansi pasar, Pak Rahmat? Dukungan G2G, apakah ini kemudian juga diperlukan? Oh, tentu sangat diperlukan dukungan G2G. Ya, bahwa persaingan di dunia ini negara versus negara ya, sudah bukan lagi company versus company. Jadi misalkan perusahaan di Indonesia mengekspor produk-produk katakanlah olahan kakao kita ke misalkanlah ke Inggris misalkan ya. Itu kita akan kena pajak yang luar biasa tingginya gitu loh. Dibandingkan misalkan produk Malaysia atau produk Singapura atau produk negara-negara lain yang punya perjanjian dagang dengan negara Inggris. Itu contohnya. Jadi dengan demikian pemerintah juga sangat dibutuhkan ya supportnya agar segera bisa membuka negara-negara tersebut dari barrier perdagangan. Nah, cuma memang ini tentu harus disesuaikan dengan kesiapan industri kita juga ya, karena setiap perjanjian bilateral itu tentu ada titik yang harus dipertahankan ya. Baik, ya itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah dan juga pelaku usaha begitu ya. Jangan sampai sekali. Kemudian pemerintahnya getol melakukan lobbying, tapi ternyata begitu pasarnya terbuka secara volume dan juga kualitas gitu belum kemudian bisa mencukupi lah. Oke, tapi secara fairness sebetulnya bagaimana sih perlakuan pasar halal lah di global tentu saja terhadap produk-produk makanan dan juga minuman dari Indonesia? Apakah kemudian sudah cukup fair, Pak Rahmat? Kalau mengenai fairness perdagangan ya, ini kan terbuka ya, kita kan anggota WTO. Jadi kalau ada situasi yang unfair, kita selalu bisa memperkarakan. Dan sebaliknya negara lain bisa memperkarakan kita. Jadi situasi fairness menurut kami relatif ya, kita relatif sama dengan negara-negara yang lain. Cuma memang kan tadi saya bilang yang ada namanya perjanjian perdagangan dengan negara tujuan ekspor. Kalau negara kita Indonesia tidak ada perjanjian perdagangan dengan negara tujuan ekspor, katakanlah negara-negara Timur Tengah ya, yang jadi pasar besar gitu ya untuk produk halal. Negara Malaysia punya, otomatis produsen halal Malaysia akan jauh lebih mudah masuk. Kenapa? Karena dari sisi pajak atau bea impor itu mereka jauh lebih rendah daripada produk-produk Indonesia. Itu contohnya. Jadi dengan demikian kebijakan perjanjian antar negara ini sangat penting gitu ya. Baik, oke. Ke depan upaya konsolidasi apa yang dilakukan oleh ekosistem industri makanan dan juga minuman di Indonesia supaya memang secara kualitas ini kita merata dan market yang sangat besar tadi tahun 2024 bisa tergarap secara bersama begitu, Pak Rahmat? Ya, kalau kita di GAMI selalu konsisten bahwa yang untuk membangun ekosistem industri makanan dan minuman yang berdaya saing, maka pemerintah dan pelaku industri harus bersama-sama mewujudkan ekosistem yang bersaing tersebut. Yaitu satu pilar adalah bahan baku. Bahan baku ini harus tidak ada kata lain bahwa harus diefisienkan ya, bahwa harus ada bahan baku yang sustainable dan kompetitif. Dan ini artinya harus ada bagaimana sistem supply-nya, bahwa ada local supply, berarti kita perlu industri hulu agriculture yang mumpuni ya. Terus kalau memang kita tidak bisa memproduksinya, misalkan mau bagaimanapun kita nggak bisa memproduksi gandum kan, maka harus ada mekanisme tata niaga impor yang mendukung ya, ke arah sustainable dan kompetitif supply raw material. Terus juga polisi dan regulasi yang kondusif ya. Baik itu di pusat maupun di daerah, ini harus kondusif buat pelaku usaha. Terus kemudian bagaimana menumbuhkan inovasi dan teknologi. Jadi kita apresiasi sekali pemerintah, salah satu Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang perpajakan yang memberikan insentif kepada yang namanya inovasi ya, inovasi dan R&D. Cuma memang kita belum tahu nanti implementasinya, semoga implementasinya akan lancar ya. Baik. Dan kondusif. Ya, terus yang sumber daya manusia, Mas. Oh, baik. Sumber daya manusia nggak ada cerita. Kita harus siap. Dan yang pilar terakhir yang paling tidak harus ada adalah infrastruktur dan logistik yang mendukung.
Baik, terkait dengan logistik juga kemarin ada sebuah teguran yang cukup keras terkait dengan praktek premanisme dan juga pungli di pelabuhan. Nah, ini Betul. sejauh mana ini apa namanya menjadi sebuah gestur yang ditunggu-tunggu lah oleh teman-teman pelaku usaha. Ya, ini adalah benar. Ini adalah suatu gestur yang positif ya. Dan kita berharap ini dipertahankan hal-hal yang seperti ini. Jadi hal-hal yang non teknis seperti itu bisa kita tiadakan. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk industri makanan dan juga minuman di Indonesia dan Amin. kita dapat mengambil bagian dari market yang begitu besar di tahun 2024 dan tentu saja kita harus melakukan banyak sekali perbaikan di berbagai macam lini begitu. Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Sama-sama.